Negeri ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan memiliki kebudayaan yang luar biasa. Tak kalah juga, negeri tersebut memiliki berbagai macam kebudayaan yang diekspresikan dalam bentuk seni tradisional dan cerita. Negeri ini bernama Indonesia. Pada suatu ketika, negeri ini mengalami krisis. Banyak kerajaan-kerajaan negeri lain yang ingin menghancurkan negeri tersebut. Mereka ingin mempengaruhi rakyat Indonesia untuk tidak mencintai negeri tersebut. Sang raja pun menjadi panik. Akhirnya diadakanlah sebuah sayembara untuk membuat strategi dalam melestarikan budaya Indonesia. Saat itu, berbagai kesatria berlomba-lomba untuk mengikuti sayembara tersebut. Dan akhirnya terpilihlah 10 kesatria yang terdapat dari berbagai pelosok negeri. Eskalator merupakan salah satu kelompok ksatria yang terpilih dari sayembara tersebut. Namun, untuk menjadi pemenang sayembara, para ksatria harus meyakinkan para raja dan petinggi-petinggi negeri. Bagaimana kelanjutan kisah para ksatria eskalator? Berikut kisahnya. Sugeng Prabu, para raja, ratu, dan seluruh ksatria yang hadir. Bertutur merupakan sebuah aktivitas bercakap atau berdialog dengan dua orang atau lebih. Tetapi dalam konteks ini, bertutur yang kami maksud bertutur dalam ranah budaya. Bertutur dalam ranah budaya tidak hanya menyampaikan pesan, melainkan diikuti oleh gerakan-gerakan verbal, body language-nya. Pesan di dalam budaya bertutur dalam ranah budaya memiliki ruh yang dapat menjadi sebuah identitas, bahkan jati diri. Paduka Raja dan Ratu yang terhormat, kami melakukan insight dan menemukan pola konsumsi media pada anak. Dan kami bagi menjadi dua kategori. Yang pertama, anak-anak non-urban dan urban. Pada non-urban, bisa kita lihat anak-anak masih menggunakan media-media konvensional, layaknya buku, televisi, dan lain sebagainya. Saat kita melangkah pada anak urban, maka semua berbeda. Media-media baru mereka gunakan, seperti Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kami, program ini memiliki target audience, yaitu anak-anak yang berada di urban. Anak-anak yang dekat dengan media-media baru, Google, Twitter, Google, Facebook, dan lain sebagainya. Mengapa kami mengambil anak-anak urban? Alasannya adalah anak-anak urban kurang paham dengan budaya bertutur, layaknya cerita rakyat, wayang, dan lain sebagainya. Sedangkan anak-anak non-urban cukup memahami cerita-cerita rakyat tersebut. Pertanyaannya, mengapa anak-anak urban lebih menyukai cerita-cerita dari luar? Jawabannya adalah dominasi budaya luar. Saya yakin seluruh ksatria yang hadir lebih mengenal Naruto dengan 9 ekor rubahnya, Sasuke dengan mata saringganya, Spiderman dengan jaring laba-labanya, daripada Gatot Kaca yang memiliki kekuatan otot kawat tulang besi. Dominasi budaya luar adalah musuh kita semua. Kesemuanya itu kami merumuskan sebuah prinsip yang akan kami jadikan sebuah strategi. Tell me and I will know. Show me and I will remember. Last, involve me and I will understand. Dan kami rumuskan menjadi sebuah strategi. Yang pertama adalah I know, I remember, and
understand. Dan goal kami menumbuhkan kembali budaya bertutur di kalangan anak-anak melalui pengenalan cerita rakyat. Paduka Raja dan Ratu yang terhormat, pada saat Aino, kita akan memberikan pengetahuan tentang cerita-cerita rakyat, pewayangan kepada anak-anak. Bagaimana medianya? Zaman dahulu kala, media yang kita pakai adalah media-media konvensional. Dan sekarang, karena anak-anak dekat dengan media-media baru tersebut, maka kita memodifikasi tools yang akan kita pakai. Kita memasukkan komik, kemudian lewat YouTube, dan kawan-kawannya. Nah, ada yang tahu Gatot Kaca? Gatot Kaca dengan tampilan konvensional ini merupakan tampilan yang membosankan bagi anak-anak. Bahkan mungkin saja mereka malu saat melihat Gatot Kaca yang seperti ini. Gatot Kaca kita modifikasi, selain modifikasi tool, kita modifikasi konten yang ada di dalamnya. Gatot Kaca dengan tampilan konvensional ini akan menjadi seperti ini. Gatot Kaca modifikasi. Setidaknya anak-anak akan lebih tertarik dan menerima tampilan-tampilan seperti ini. Tidak ketinggalan Paduka Raja dan Ratu, teman-teman Gatot Kaca, Arjuna, dengan modifikasinya, dan Punakawan yang terkenal dengan Semar, Dumu, Petruk, dan hidungnya yang panjang akan menjadi seperti ini. Ya. Setelah mereka mengetahui, kemudian kita beralih pada tahap selanjutnya, yaitu I remember, mengingat. Pada tahap ini kita menggunakan community engagement. Nah, ada beberapa community yang sevisi dan semisi dengan program kami. Ada Kratonpedia, Indonesia Bercerita, Kelata Bocah, Cerita Anak, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memobilisasi massa. Kemudian kita juga mempermudah proses bentuk tulang. Sebuah istilah yang asing kita dengar, bentuk tulang. Bahkan kita lebih sering mendengar word of mouth. Ya, word of mouth ala Indonesia adalah bentuk tulang. Sebelum word of mouth muncul, bentuk tulang sudah ada di Indonesia. Tujuan dari bentuk tulang adalah menciptakan seni obrolan. Menciptakan seni obrolan yang akan kita pakai di 3 media platform yang kita pakai. Yang pertama, indonesiabentuk.com. Official website kami akan bercerita tentang artikel dan lain sebagainya. Kemudian tidak ketinggalan di jaring-jaring sosial lainnya, Twitter dan Facebook. Pada tahap selanjutnya, setelah mereka mengetahui, kemudian mereka mengingat, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak melibatkan mereka. Maka tahap selanjutnya, I understand. Kita adakan sebuah pentas anak bertutur. Pementasan ini akan diadakan di beberapa kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Pementasan ini anak-anak akan memainkan cerita-cerita rakyat yang dapat mereka improvisasi, baik cerita pun tokohnya, tetapi tidak mengurangi konten apa yang isi dari cerita tersebut. Kami sadar program kami ini berada dalam lingkup yang kecil tetapi berkelanjutan. Karena menurut kami lebih baik small but powerful daripada large but unmanaged. Tidak lengkap rasanya setelah kita melakukan sebuah program tidak ada evaluasi, dan ada 3 tahap yang akan kita melakukan evaluasi. Ada Children Awareness Index, Media Content Analysis, Social Media Measurement. Social Media Measurement di sini kita bagi lagi menjadi 3. Ada Media Analysis, Conversation Analysis, dan Network Analysis. Demikian program sederhana yang dapat kami sampaikan. Semoga program ini dapat berguna untuk kehidupan negara dan budaya. Cukup semangat untuk pulau matur sembah.